Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Strategi Dortmund untuk lindungi Jadon Sancho dari godaan MU. Dortmund menyiapkan sebuah strategi untuk melindungi Jadon Sancho dari godaan Manchester United maupun klub-klub peminat lain karena tak ingin kehilangan sang winger. Strategi tersebut ialah kontrak baru dan kenaikan gaji yang cukup signifikan. Mereka berharap ini bisa membuat mantan pemain akademi Watford dan Manchester City itu mengurungkan niat untuk kembali ke Inggris. Sancho saat ini menerima gaji 6 juta euro per tahun di Dortmund. Klub Bundesliga itu siap menaikkan gajinya menjadi 10 juta euro per tahun. Ingin bantu klub, skuad AS Roma relakan 4 bulan gaji. Tim utama AS Roma dan staf pelatih telah sepakat untuk melupakan 4 bulan gaji untuk membantu klub selama pandemi virus corona. Para bintang Giallorossi itu juga setuju untuk menambahkan uang pada gaji staf yang didapat dari skema pemerintah sehingga mereka dipastikan tetap mendapatkan jumlah yang biasa diterima. Andai musim 2019-2020 berlanjut dan akhirnya dituntaskan, klub, pemain, pelatih, dan staf klub telah setuju terkait pembayaran secara bertahap seiring dengan pencapaian tim. Alisson sudah pulih 100% dari cedera. Alisson Becker diklaim sudah fit 100% dari cedera pinggul yang dialaminya. Kini Alisson tinggal menjaga kebugaran dan siap bermain ketika Liga Inggris bergulir lagi. Alisson menggunakan betul masa karantina untuk memulihkan cedera sekaligus mengembalikan kondisinya. Bahkan Alisson sempat berlatih sendiri di Melwood saat sebagian besar klub melarang adanya sesi latihan. Kini Alisson sudah pulih sepenuhnya dan siap untuk tampil ketika liga akhirnya dilanjutkan. Higuain dilaporkan tak mau kembali ke Juventus. Penyerang Juventus Gonzalo Higuain dilaporkan enggan kembali ke Turin. Ini membuat La Vecchia Signora melirik potensi untuk mendatangkan penyerang Inggris Harry Kane. Sejumlah media Italia melaporkan bahwa Higuain berusaha keras tidak kembali ke Italia dengan berbagai alasan. Higuain diharapkan akan kembali pekan depan untuk menjalani masa karantina lanjutan selama 14 hari menjelang rencana akan diselenggarakan kembali latihan tim. Penolakan Higuain dapat membuat dirinya dijatuhi sanksi dari sekedar denda sampai yang lebih ekstrim, yakni pemutusan kontrak dengan kesepakatan bersama. Manuel Neuer sebal negosiasi kontrak baru bocor di media. Manuel Neuer sebal pembicaraan kontrak baru dengan Bayern Munich bocor di media. Apalagi pemberitaannya pun terkesan mengada-ngada. Proses negosiasi kontrak jalan di tempat karena kabarnya Neuer meminta gaji tinggi dan jaminan tim utama. Neuer kabarnya khawatir kehadiran Nubel akan mengancam tempatnya. Isu itu lantas dibantah Neuer yang menegaskan bahwa diskusi terkait kontrak baru berjalan lancar. Cuma saat ini dia dan Bayern akan teliti betul mempelajari detail kontrak baru sebelum resmi hitam di atas putih. Zlatan Ibrahimovic dianggap selevel dengan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Pelatih tim nasional Italia Roberto Mancini menilai bahwa Zlatan Ibrahimovic berada di level yang sama dengan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Ibrahimovic dikenal sebagai salah satu striker terbaik di dunia dalam 2 dekade terakhir. Pemain yang kini kembali ke klub lamanya AC Milan itu dikenal sebagai salah satu pemain yang selalu meraih kesuksesan dimanapun ia bermain. Ibrahimovic juga pernah menjadi juara bersama tim Inter Milan saat masih ditangani Mancini. Tentu saja, Mancio memiliki kenangan manis dengan bomber asal Swedia tersebut.
Emre Can sebut Maurizio Sarri tidak adil. Emre Can mengklaim tidak mendapat kesempatan yang fair untuk memberi kesan positif pada pelatih Juventus Maurizio Sarri dan mengatakan karirnya di Serie A telah tamat. Sang gelandang bertahan telah menuntaskan kepindahan ke Borussia Dortmund pada awal tahun ini, namun sebelumnya dia jadi bagian penting Bianconeri pada musim 2018-2019. Sayang, setelah Sarri mengambil alih kendali dari Massimiliano Allegri, pemain berusia 26 tahun ini lebih sering jadi bangku penghangat, bahkan terlempar dari skuad Liga Champions. Nicolo Zaniolo ingin jadi legenda AS Roma. Gelandang AS Roma Nicolo Zaniolo menegaskan sangat mencintai klub yang dibelanya. Zaniolo ingin bertahan di Roma selama mungkin. Zaniolo mengaku ingin mengikuti jejak Francesco Totti atau Daniele De Rossi yang menjadi legenda Ilupi. Namun, kata dia, yang terpenting saat ini adalah kembali ke lapangan dan menghibur para fans. Zaniolo harus mengakhiri musim ini lebih cepat setelah mengalami cedera ACL pada Januari lalu. Meskipun Serie A ditangguhkan karena pandemi virus corona dan mungkin akan bergulir lagi, berat bagi Zaniolo untuk bisa kembali lebih cepat. Sebab cedera ACL membutuhkan waktu paling cepat 6 bulan untuk pulih. Arsenal jalin kontak resmi dengan Reims terkait Axel Disasi. Keinginan Arsenal untuk merekrut pemain belakang Reims, Axel Disasi, mendekati kenyataan. Dilansir dari Sportsmall, The Gunners dilaporkan telah menghubungi secara resmi Reims untuk memperoleh kesepakatan. Meski telah membuat langkah maju dengan mengontak secara resmi Reims, bukan berarti jalan mendapatkan Disasi akan mulus. Pasalnya, sejumlah klub juga menginginkan tanda tangan si pemain seperti AS Monaco, West Ham United, dan Southampton. Bek muda ini dinilai menjadi pilihan menarik sejumlah klub karena harganya yang hanya sekitar 13 juta pound sterling atau sekitar 251 miliar rupiah. Prediksi transfer, harga Kylian Mbappe hanya 40 juta euro atau setara 671 miliar rupiah. Daniel Cohn-Bendit, politisi yang sudah lama menjadi anggota Parlemen Eropa, mengatakan pandemi virus corona telah mengubah sepak bola dan dia menyebut bintang seperti Kylian Mbappe menjadi terjangkau. Mbappe sudah lama digosipkan bakal berpisah dengan PSG, dengan sejumlah laporan menyebutkan sang bintang bisa digait dengan harga 300 juta euro. Akan tetapi menurut Cohn-Bendit, COVID-19 akan mengubah segalanya secara drastis. Sepak bola tidak akan pernah sama tanpa supporter. Eric Cantona dan Ian Rush adalah dua legenda dari klub yang berseteru, namun mereka punya pandangan yang sama soal sepak bola tanpa penonton. Andai musim 2019-2020 dilanjutkan lagi, maka besar kemungkinan pertandingan-pertandingan di sisa kompetisi akan berlangsung tanpa kehadiran penonton. Rush pernah berpendapat tanpa menuntaskan musim dan menunjuk Liverpool sebagai juara akan menjadi tindakan yang keliru, namun ide mengosongkan tribun stadion sulit dibayangkan. Sementara itu, Cantona menilai tanpa supporter maka sepak bola telah kehilangan salah satu elemen penting dan pemain akan menderita. Roberto Mancini buka pintu tim nasional Italia untuk Mario Balotelli. Pelatih Italia Roberto Mancini menekankan bahwa pintu tim nasional masih terbuka untuk Mario Balotelli. Seperti diketahui, sang penyerang sudah tidak lagi memperkuat negaranya sejak September 2018 silam. Balotelli mencetak 5 gol dari 19 penampilannya untuk tim papan bawah Serie A Brescia di gelaran 2019-2020. Adapun Mancini yang pernah melatih Balotelli dari waktunya di Inter Milan dan Manchester City, sekarang membuka kesempatan untuk mantan pemainnya itu. AC Milan akhirnya dukung Liga Italia 2019-2020 dilanjutkan. Chairman AC Milan Paolo Scaroni memastikan klubnya akan memilih melanjutkan Liga Italia 2019-2020. I Rossoneri selama ini bersikap netral soal kelanjutan Serie A.
Dengan kepastian itu, maka sudah ada 17 dari 20 klub yang menginginkan Liga Italia 2019-2020 dilanjutkan. Brescia dan Torino berulang kali menyatakan Liga Italia 2019-2020 sebaiknya dihentikan permanen. Sementara itu, Sampdoria masih abu-abu mengingat ada 6 pemain mereka yang sempat positif terinfeksi virus corona COVID-19. Ajax bandrol kiper buruan Barcelona dengan harga 674 miliar rupiah. Barcelona kerap disebut menginginkan tanda tangan kiper Ajax Amsterdam Andre Onana. Ajax dikabarkan Daily Telegraph siap melepas Onana dengan bandrol 40 juta euro atau setara 674 miliar rupiah. Barca tertarik memboyong kiper timnas Kamerun itu sebagai antisipasi kepergian Marc-Andre ter Stegen. Saat ini Ter Stegen terus dikaitkan dengan Bayern Munchen. Andai kepindahan Ter Stegen terrealisasi pada bursa transfer musim panas tahun ini, maka Barcelona akan coba mendekati Ajax demi memboyong Andre Onana ke Camp Nou. Mancini, kalau Serie A mau lanjut harus penuhi syarat ini. Menurut pelatih timnas Italia itu, Serie A bisa saja dilanjutkan lagi dengan syarat seluruh pemain dipastikan dalam kondisi sehat bugar. Baginya, Federasi Sepak Bola Italia atau FIGC harus bisa memastikan para pemain negatif virus corona sebelum memainkan lagi pertandingan. Mancini meyakini jika semua pemain dalam kondisi fit, maka tak jadi masalah bila mereka harus terlibat kontak fisik di lapangan. Klub China bikin stadion bunga teratai lebih besar dari Camp Nou. Stadion baru itu akan punya desain menarik mata, yakni seperti bunga teratai terlihat dari luar dengan warna kuning keemasan yang melambangkan kemakmuran dan kejayaan. Stadion akan berkapasitas 100.000 tempat duduk mengalahkan Camp Nou sebagai stadion terbesar saat ini dengan 99.354 tempat duduk. Pembangunan yang menghabiskan dana 12 miliar yuan atau setara 26,2 triliun rupiah ini sudah dimulai Kamis 16 April 2020 kemarin dan direncanakan selesai 2022. Presiden Xia Haijun berharap pembangunan stadion baru ini bisa mengubah masa depan sepak bola China sekaligus membuktikan kalau Guangzhou Evergrande juga bisa mendunia. Pedro semakin dekat ke pintu keluar Stamford Bridge. Kelanjutan masa depan Pedro Rodriguez bersama Chelsea kembali menjadi bahan pembicaraan. Striker berpaspor Spanyol itu kabarnya kian dekat ke pintu keluar Stamford Bridge setelah dikaitkan dengan beberapa klub pada bursa transfer musim panas 2020 nanti. Meski belum diketahui pasti kemana ex penggawa Barcelona itu akan berlabuh, namun AS Roma menjadi salah satu klub yang paling kencang dikaitkan dengan penyerang bernama lengkap Pedro Eliezer Rodriguez Ledesma itu. Kalau masih presiden Barcelona, Rosell akan bawa pulang Neymar. Neymar dikabarkan tidak lagi betah berseragam PSG. Meski begitu, PSG tentu tak akan melepaskannya dengan harga murah dan Barcelona diklaim sedang kesulitan keuangan. Terkait rumor itu, Sandro Rosell tak akan berpikir panjang untuk membawa kembali Neymar jika memang dia masih presidennya. Tak diragukan lagi, saya tentu akan membeli Neymar, ujar Rosell kepada Mundo Deportivo. Dengan jabatan Bartomeu sebagai presiden akan habis, apakah Rosell mau kembali dan mewujudkan impiannya itu? Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!